Halo rekan-rekan, berjumpa lagi. Saya Aswin dari OTR Indonesia. Kali ini saya akan perkenalkan satu beat breaker yang mungkin agak jarang digunakan di site ya. Dan paling sering adalah menggunakan seperti kombi beat breaker atau five piece string beat breaker yang umum yang ada di gambar berikut ini. Kedua jenis ini umum ya. Namun ada yang jarang dimiliki oleh site, namun lebih lebih aman digunakan. Nah, kenapa ini jarang digunakan? Karena memang harganya juga lebih mahal dibandingkan five piece ring beat breaker untuk five piece ring dan kombi beat breaker. Alat ini adalah Ame, yaitu Stinger beat breaker dengan part number 11090. Stinger beat breaker ini dari Ame ini memiliki pada umumnya dua bagian, yaitu silindernya nanti akan satu juga yang dipasang di bagian di sini, dan itu fungsinya nanti untuk mendorong beat breaker, beatnya dari ban. Kemudian ini adalah attachment yang akan dipasang di flange. Ya. Dan Stinger beat breaker ini adalah direkomendasikan atau digunakan untuk three piece ring, karena dia akan menjepit bagian ini untuk flange-nya, flange ban, ringnya, kemudian didorong oleh beat breaker setelah dijepit. Nah, bagiannya adalah beat breaker nanti akan attach atau tercantol di sini ya, tercantol di sini, kemudian akan menekan setelah dioperasionalkan. Bagian dari ini adalah penting bagi Stinger beat breaker ini, yaitu setelah ini dipasang dulu, dipasang dan dirapatkan, dan yang mengunci adalah bagian tengah, bagian tengah. Bagian pinggir kanan kiri ini hanya digunakan untuk memasang saja. Jadi tidak perlu menekan, karena bentuk dari ujung dari bautnya ini adalah untuk menjepit atau bentuk runcing. Nah, jadi hanya untuk memasang saja. Untuk mengencangkan, memposisikan adalah menggunakan baut yang bagian tengah ini. Nanti akan saya lampirkan video penggunaannya. Kemudian setelah terjepit ya, terjepit, maka bagian yang lainnya adalah ini. Oh ya, berat keseluruhan dari beat breaker ini adalah 13 kg. Jadi kalau yang ini saja sekitar 4 kg, ya 4 kg atau mungkin tidak sampai 5 kg, mungkin sekitar 5 kg. Jadi sangat ringan pada saat penggunaannya dibandingkan dengan menggunakan kombi beat breaker. Kombi beat breaker beratnya sekitar 12 kg, jadi sangat berat untuk memasangnya. Sementara dengan Stinger ini sangat membantu bagi tireman. Nah, setelah dipasang di bitnya, kemudian dipasang silindernya seperti ini, pasang. Nah, seperti ini. Nah, ini diposisikan seperti ini. Nah, setelah dijepit di flange, maka ini dipasang dengan pada hostnya. Dan hostnya standar ya, standar dari AMI atau standar dari beat breaker itu bisa semua dipasang. Setelah selesai Anda pasang, maka ditekan balik olinya. Setelah terlepas, maka ini akan longgar lagi, dan kemudian dilepas dulu silindernya. Bentar, ini karena masih baru jadi catnya masih lengket seperti ini. Setelah dipasang, setelah dilepas, kemudian dikendorkan bagian tengahnya, kemudian bagian kanan kirinya. Stinger beat breaker dari AMI ini biasanya dilengkapi dengan dua besi melengkung ini seperti bentuk flange ya. Jadi bagian ini adalah digunakan untuk mengganjal kanan kiri dari Stinger beat breaker. Jadi setelah di push, didorong, kemudian longgar kan, longgar ya, kemudian dipasang ini untuk supaya dia tidak kembali lagi. Asal dipasang, stingernya digunakan di bagian sisi lain dari ban. Nah, paket dari ini biasanya adalah dapat satu box dari dalam bentuk box seperti ini dari Stanley. Setelah itu dalamnya ada juga biasanya ada manual instruction cara penggunaannya, ada semua di sini, dan juga part number yang diperlukan apabila ada kerusakan, ya kan. Setelah itu standar dari beat breaker AMI atau Haltech itu sama, yaitu adanya OSA, or Occupational Safety and Health Administration. Jadi manual untuk bongkar pasang ban di sini sangat standar ya. Di sini ada track and bus, sementara track and bus tidak.
digunakan untuk stinger. Kemudian 5-piece rim itu digunakan. Oh ya, walaupun peruntukannya ini adalah untuk 3-piece rim. Nah, kenapa untuk 3-piece rim? Karena celah dari flange ini, untuk menekan flange ini agak sempit ya. Jadi peruntukan untuk stinger ini adalah untuk 3-piece rim. Lebar yang diperlukan untuk flange-nya adalah sekitar 16 mili idealnya. Jadi apabila ketebalan, walaupun untuk akan digunakan untuk 5-piece rim atau 5-piece rim, itu bisa dengan catatan flange-nya tidak melebihi dari 16 mili. Apabila bisa menggunakan 16 mili, maka bisa dipakai untuk alat ini. Karena bagian sisi ini yang sempit ya, karena didesain untuk 3-piece rim. Karena 3-piece rim rata-rata flange-nya tidak terlalu tebal. Seperti HD 465 kemungkinan masih bisa digunakan, atau CAT 347 atau CAT 773. Mungkin Anda bisa coba mengukur berapa ketebalan flange-nya, maka ini bisa digunakan untuk flange yang memiliki ketebalan maksimum sekitar 16 mili. Oke rekan-rekan, demikian dan mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Terima kasih. Nah, bagian ini yang digunakan untuk menekan, jadi ini ditekan supaya posisi flange tidak lepas. Jadi akan tidak, pada saat ditekan dia akan mengarah ke arah ke depan. Jadi dengan ditekan ini, diposisikan ini dengan bagus, maka dia tidak akan terkunci, sini. Dan ini adalah lebar yang sama. Ini maksimum flange di sini. Jadi lebarnya hanya maksimum sekitar 16 atau ya 16 mili atau 17 mili. Ini posisi ini celahnya di sini. Ini tempat rujukannya dari hidroliknya. Jadi dengan menekan seperti